Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Aep Yayat. Dalam kegiatan coaching ini, saya berperan sebagai coach dan rekan saya ini, eee, Pak Ganjar, berperan sebagai coachee. Dan alhamdulillah dalam kegiatan coaching ini, kami telah ditemani oleh rekan kami sebagai observer, yaitu dengan Ibu Dedek. Terima kasih Bu Dedek. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini, penyampaian permasalahan yang kami hadapi masing-masing mendapatkan apa solusi yang terbaik untuk mengatasinya, dan mudah-mudahan juga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami melakukan kegiatan coaching ini. Baik, sebelumnya saya akan berdiskusi dulu dengan coach ya Pak Aep ya. Nah, Ya, di Bu. sini ada hal-hal yang akan saya amati, yaitu prasupervisi, kemudian ketika observasi dan pasca percakapan. Nah, di sini apa yang akan coach kembangkan dari kompetensi coaching? Terima kasih Bu Dedek. Harapan kami dengan melakukan kegiatan coaching ini, tentunya ada suatu tujuan ketercapaian yang ingin kami capai kaitannya dengan coaching, yaitu adanya kesadaran penuh Ya. dalam artian adanya mendengarkan secara aktif ketika kita mendengarkan dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan dari coaching kita, dan sehingga kita dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada coaching, dan kita mencoba untuk menggali potensi coaching itu sendiri ketika untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di sekolah gitu, Bu. Ya. Termasuk indikator ketercapaian dari kompetensi coaching tersebut ya Pak ya, yang tadi mendengarkan anak Iya, itu iya, ya. Bu, ya. Jadi tujuan ketercapaiannya adalah untuk tadi Ya, mencapai mendapatkan solusi ya ya, ketika baik. mengatasi permasalahan Oh yang ya, baik. dihadapi oleh coaching gitu. Ya. Terima kasih, mungkin itu hanya perencanaan yang akan dilaksanakan ketika Bapak coaching ya. Sekarang silakan proses coachingnya dengan Bapak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ganjar. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak. Sore Pak, alhamdulillah kabar baik juga ya Pak. Bagaimana kabar proses pembelajaran tadi di kelas Pak? Alhamdulillah Pak, untuk pembelajaran di kelas tadi berjalan dengan lancar. Oh iya, iya. Namun ada satu masalah ya Pak Iya, yang iya, iya. membuat saya itu kepikiran. Ya, saya ingin berkonsultasi dengan Bapak, ingin memberikan ingin berbagi, ingin sharing untuk mendapatkan hasil atau solusi yang terbaiknya seperti Oh apa. iya, iya. Ya itulah Pak, kemarin kan Bapak ngobrol sama saya mau ketemuan secara empat mata ya, kaitannya dengan ada yang sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Cuman mungkin permasalahan apa dalam kegiatan ini yang ingin Bapak sampaikan pada kegiatan ini, Pak? Jadi begini Pak, di kelas saya itu kelas 5, ada seorang siswa Iya, namanya itu Dani. iya, iya. Ya. Dani itu akhir-akhir ini saya lihat yaitu kurang percaya diri. Oh iya. Jadi bagaimana ya, sayang gitu Pak, sebenarnya dia itu memiliki potensi yang lebih, terutama di bidang matematika, dan Oh itu iya, iya. memiliki kemampuan yang unggul dibandingkan dengan teman-temannya. Iya. Namun ya itu yang menjadi ganjalannya, dia kurang percaya diri, dia tidak mau gitu menampilkan potensi dirinya. Oh jadi gitu ya Pak. Jadi maksud Bapak untuk sharing dengan saya hari ini untuk menyampaikan permasalahan Bapak di kelas. Ya tadi yang seperti yang Bapak katakan bahwa Bapak mempunyai seorang siswa yang bernama Dani tidak mempunyai kepercayaan diri. Betul Pak. Nah kalau boleh tahu Pak, kira-kira bagaimana Bapak bisa menyimpulkan bahwa murid Bapak itu tidak mempunyai kepercayaan diri gitu Pak? Jadi begini Pak, ketika di kelas ya, Ya, ketika ya. pembelajaran,
saya bertanya secara klasikal kepada semua siswa. Iya, iya. Dani itu seperti ingin menjawab, Iya, iya. tetapi dia tidak berani mengacungkan tangannya. Itu entah karena dia malu atau karena dia takut salah untuk Oh, iya, iya, menjawabnya. iya. Lalu ketika saya beri pertanyaan Iya, secara iya. terarah khususkan kepada dia Iya. menjawab, Pak. Tapi suaranya itu pelan sekali. Oh, Ya gitu ya. walaupun jawabannya itu benar, tapi Iya, dia iya. cara bicaranya itu seperti ya ragu-ragu, tidak menunjukkan, apa ya, kepercayaan dirinya, ya seolah-olah takut salah saja, seperti itu, Pak. Oh, gitu Selain ya. itu ya ketika, istirahat berlangsung, Mhm. kan kalau anak SD tuh biasa kan rame-rame Iya, main iya, iya. apa, Iya, main iya. main bola atau petak Iya, umpet iya, iya, apalah, betul, dia betul, tidak, iya. Pak. Dia itu cenderung Gitu ya. menyendiri, diajak oleh teman-temannya, ya seperti yang tidak mau gitu, teman-temannya juga tidak mau bergabung sama dia, tidak mau Oh, iya, mengajak. iya, iya, iya. Jadi ya kasihan gitu, Pak, untuk anak Oh, seusia dia tidak bisa bersosialisasi dengan oh, teman-temannya. oh. Jadi itulah ya Pak yang menyimpulkan bahwa Bapak Dani itu tidak mempunyai kepercayaan diri itu ketika ditanya dia itu tidak berani mengacungkan tangan ya. Kemudian ketika menjawab pun juga dia dengan suara lemah gitu ya Pak. Jadi tidak terdengar oleh kawan-kawannya gitu ya. Betul, Seakan-akan Pak. dia punya keraguan gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau begini ya Pak, kalau kita menggunakan ukuran tingkat keberanian ya Pak, keberanian siswa, umpamanya kita gunakan level antara 1 sampai 10 ya. Kira-kira Dani itu sementara ini ada di level berapa ya Pak? Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan faktor siswa Bapak itu seperti itu? Baik, kalau diibaratkan dengan level, Iya, iya. untuk tingkat kepercayaan dirinya itu sekarang masih ada di level 5, Pak. Oh, Kalau iya, dari iya, iya, iya. rentang 1 sampai 10 ya memang itu cukup mengkhawatirkan ya untuk, Mhm. seorang Ya, Dani yang memiliki potensi. ya, ya. Saya, identifikasi sih untuk penyebabnya, Iya, saya pernah ngobrol, Pak, dengan wali kelas sebelumnya. iya, iya. Dulu itu Dani itu tidak demikian. Dani itu dulu memiliki kepercayaan diri, Iya, iya, terus iya. berani tampil di depan teman-temannya, terus juga memiliki apa ya, Iya, iya, iya. sosialisasinya juga ya cukup baik. Iya. Namun saya dengar dari wali kelas sebelumnya, jadi seperti ada trauma masa lalu, Pak. Oh, Jadi gitu suatu gitu ya. ketika Dani itu pernah tampil di depan kelas, Mhm, entah itu mhm. untuk presentasi ataupun, apa ya, menyampaikan pendapat. Iya, iya. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan gitu, kesalahan Oh. apakah dia ceroboh ataupun dan lain sebagainya, sehingga Mhm, mhm. teman-temannya itu menertawakannya, Pak. Oh, gitu Menertawakannya ya. sampai puas, sampai lepas. Nah, sejak saat Oh. itu ya dia mungkin merasa down, Iya, 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 iya. mentalnya ya cukup, terganggu lah ya, mungkin juga dia memiliki apa ya, kemampuan pengelolaan emosi yang, kurang juga sehingga Mhm, dengan, mhm. adanya keadaan seperti itu dia langsung down. Nah, sejak saat itu memang dia langsung berubah, Pak, seperti Oh, itu. Jadi jadi itu ya ya? kepercayaan dirinya Mhm, makin mhm. hilang, Oh, takut jadi salah gitu. jadi mungkin menurut, Bapak, faktor itulah yang menyebabkan Dani itu, tidak mempunyai kepercayaan diri ya. Iya, Tadi Pak, seperti dikatakan oleh Bapak, dia punya trauma ya di masa lalu, di betul. mana ketika dia menjawab pertanyaan dengan salah, kemudian dia ditertawakan oleh temannya, Betul, sehingga Pak. dia mempunyai, trauma di waktu itu. Ya, Nah, begini ya Pak, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini, usaha apa yang sudah Bapak lakukan kaitannya dengan, Dani tersebut, supaya anak tersebut bisa kembali mempunyai kepercayaan diri dan merasa tidak malu-malu ya, ketika mengemukakan pendapatnya dalam proses pembelajaran? baik, Pak, sebenarnya sih saya sudah mempunyai rancangan strategi ya, ada beberapa strategi yang ingin saya lakukan di masa yang akan datang Iya, iya. terkait, solusi untuk menangani masalah ini. Mhm, Namun saya mhm. juga ya jujur deh saya belum memiliki kepercayaan diri Oh, iya, juga, iya, iya. oleh karena itu ya saya konsultasikan kepada Bapak, Iya. saya rasa Bapak memiliki kapasitas di bidang Iya, iya. ini. Selain itu juga ya pengalaman Bapak mungkin, lebih ya jam mengajar Bapak lebih, Oh, iya, iya. sudah bertahun-tahun jadi, saya rasa nih Bapak orang yang Iya. tepat sebagai partner untuk menyelesaikan masalah ini. Oh, gitu, Pak. Nah, yang pertama itu
saya akan melakukan pendekatan secara personal. Iya, iya. Jadi saya tanyakan seperti dia, Mhm. kita nanti berbicara empat mata, apa sih yang menyebabkan kamu seperti ini? Iya, iya, iya. Ya. Terus saya juga mencoba mengidentifikasi keadaan latar belakang sosial ekonomi Mhm. keluarganya, Iya, iya. keadaan di rumahnya seperti apa. Barangkali anggapan saya terhadap tadi yang trauma masa lalu itu Mhm, mhm. kurang tepat juga gitu. Tapi Oh, saya iya, iya. simpulkan memang itu yang pertama ya melakukan Iya. pendekatan secara personal ya Iya, iya, iya. sebagai upaya untuk menyatukan kondisi emosi Wah, ya antara guru dan iya. siswanya. Yang kedua itu saya akan lakukan untuk memfasilitasi dia Mhm, agar dia mhm. mampu melakukan aktualisasi diri. Oh, iya, Seperti iya. saya sering menunjuk dia ke depan kelas, Mhm. mengapresiasi dia walaupun hanya dengan misalkan acungan jempol Iya, ataupun iya, tepuk iya. tangan. Yang penting dia itu bisa tampil di depan teman-temannya dengan menunjukkan kelebihan atau potensi yang dia miliki. Nah, dengan Mmm. demikian mungkin Iya, iya, rasa iya. percaya dirinya itu akan terangkat kembali. Oh, Oh, iya, iya. walaupun mungkin ada kesalahan, kesalahan itu bisa diperbaiki. Kesalahan itu bukan suatu hal yang dibawa seumur hidup, Iya, iya, iya. menjustifikasi seseorang atau membuat down seseorang, tapi dengan suatu kesalahan bisa bangkit Iya. kembali. Ya, Oh, iya, intinya iya. dia diaktualisasikan, dibantu aktualisasinya untuk meningkatkan kembali rasa percaya dirinya. Oh, Dan yang gitu ya. ketiga itu karena sekarang kan udah zaman media sosial, Iya, iya, apa-apa iya. kan dipublish di media sosial agar bisa dilihat oleh halayak umum. Saya juga akan membantu dia Mhm. untuk apa ya, mempublish segala Iya, iya. kegiatan dia yang berhubungan dengan potensinya. Iya, iya, iya. Kebetulan dia itu memiliki kemampuan Pak di bidang hitung cepat Iya, iya. ya, memiliki keunggulan dengan teman-temannya itu. Nanti saya coba buka bikin video sederhana Iya. yang menunjukkan dia bisa menghitung cepat, saya publish di YouTube, bisa Mhm, dilihat mhm. oleh banyak orang. Nah, mungkin dengan solusi seperti Oh. itu dia akan merasa terangkat lah, Mhm, merasa mhm. diri itu ada, dia itu bukan seorang yang bersalah. Seperti itu. Oh, gitu ya. Karena menurut saya bagus loh, Pak. Bapak diawali mengatasi permasalahan itu dimulai dari pendekatan kepada Dani ya, kemudian Bapak juga, coba mengangkat aktualisasi, secara personal dia ya, supaya dia punya keberanian. Bahkan Bapak sampai merencanakan untuk mem-publish ya, potensi yang dia miliki, supaya timbul adanya kepercayaan diri. Itu ide bagus, Pak. Itu menurut saya ide yang bagus. Nah, kemudian Pak, kira-kira setelah perencanaan solusi yang Bapak rencanakan itu, keberhasilan seperti apa yang Bapak harapkan yang nantinya akan, nampak pada, Dani tersebut, Pak? Oh, baik Pak. Saya juga di sini Pak untuk menyelesaikan kasus seperti ini saya juga tidak memiliki target yang wah gitu Iya, Pak, iya, karena iya. saya rasa semua juga perlu proses. Iya, iya. Terlebih lagi ini pada anak ya yang memiliki perkembangan mental juga yang belum dewasa. Iya, iya. Nah, yang saya harapkan itu untuk perkembangan kecil saja. Dia berani Iya. mengangkat tangan di kelas saja itu sudah Oh, iya, iya, merupakan iya. progres yang baik ketika Iya, iya. ditanya oleh guru dia inisiatif sendiri acukan tangan, Mhm, itu sudah mhm. cukup, Oh, iya, Pak. iya, iya, iya. Ya selain itu bisa dilebih lagi dengan dampak pengiringnya, dia Mhm, bisa mhm. bersosialisasi dengan teman-temannya, gabung dengan teman-temannya ketika istirahat. Iya, iya. Ya seperti itu sudah merupakan, rasa bangga bagi saya Oh, iya, iya. untuk perubahan kecil. Jadi itu aja, Pak, ya mungkin minimalnya perubahan yang Bapak harapkan dari, Dani tersebut ketika dalam proses pembelajaran dia berani untuk mengungkapkan pendapat Betul, ya, Pak, kemudian, berani untuk mengacungkan tangan ya ketika ditanyakan, pendapat bagi, teman-temannya gitu ya, Pak. betul. Ya, menurut Bapak, kira-kira ya kalau seandainya nanti, Bapak udah melaksanakan, perencanaan-perencanaan yang tadi Bapak ungkapkan, kaitannya dengan pendekatan secara khusus, secara personal kepada Dani, kemudian meningkatkan aktualisasi dirinya, bahkan Bapak merencanakan sampai ke mem-publish, Betul, Pak. kompetensi yang dimilikinya ya. Nah, kira-kira ini kalau seandainya Pak, kalau seandainya mungkin hal tersebut, perlu ditingkatkan oleh Bapak, kira-kira usaha lain apa yang akan Bapak tempuh supaya Dani tersebut itu nantinya mendapatkan atau mencapai kepercayaan diri yang maksimal sesuai dengan harapan Bapak? Oh, baik, Pak. Saya kan sudah merencanakan ya, yang 3 strategi tadi. Iya, iya. Namun apabila 3 strategi tersebut belum juga membuahkan hasil, Mhm, ya mau mhm. tidak mau saya harus, melakukan perubahan strategi
saya harus melakukan lagi strategi yang lebih jitu, yang Iya, iya. lebih masif, yang lebih menyeluruh lagi dengan semua pihak yang terlibat. Yang pertama itu saya akan melakukan konsultasi dengan pimpinannya di sekolah, Iya, dengan iya, Pak. kepala sekolah, bagaimana seharusnya saya menangani kasus tersebut. Selain Iya, itu iya, juga saya berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, iya, iya. berdiskusi dengan guru-guru yang lebih senior, barangkali mempunyai tips atau trik yang lebih jitu ya. Iya, iya, iya. Nah, dan yang paling penting itu untuk mengimplementasikan trilogi pendidikan ya, dari Ki Hajar Dewantara, Iya, iya. saya tidak lupa untuk menjalin komunikasi dengan orang tuanya di rumah. Nah, mengapa Iya, iya. demikian? Ya karena orang tua itu memiliki peranan yang penting Iya, di iya, iya. rumah. Terlebih lagi kan waktu anak itu di sekolah dan di rumah itu perbandingannya itu sangat jauh ya. Iya, 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 Anak iya. berada di rumah dengan orang tuanya, otomatis dia itu memiliki kedekatan yang lebih ya dengan orang tuanya secara emosional. Oh, iya, iya. Nah, dengan itu kita terus berkolaborasi melalui media sosial misalkan untuk memantau perkembangannya seperti apa dengan orang tuanya Iya, iya, ya. iya. Jadi orang tuanya selalu melaporkan kepada saya juga laporkan kembali kepada orang tuanya perkembangannya di sekolah seperti apa. Seperti Oh, itu, gitu ya. Pak. Oh, iya. Wah, kalau begitu menurut saya langkah-langkah yang udah Bapak rencanakan ya dari awal sampai langkah terakhir Bapak yang akan tempuh, itu merupakan langkah-langkah yang tepat, Pak, menurut kami ya. Karena tadi kaitannya selain dari pendekatan secara personal, Bapak juga tadi mengatakan akan menempuh langkah-langkah kaitannya dengan mengadakan kolaborasi ya, pihak dengan pihak pimpinan ya, dalam hal ini dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru yang lainnya. Juga tadi Bapak mengatakan juga akan mengadakan komunikasi juga Betul, Pak. dengan pihak orang tua gitu ya. Nah, kemudian setelah nantinya rencana-rencana Bapak itu dilakukan, mungkin Bapak punya komitmen lain ya, komitmen untuk kedepannya apa yang harus Bapak lakukan kaitannya dengan menghadapi permasalahan kalau seandainya permasalahan itu dihadapi oleh rekan guru yang lain atau dengan mungkin saja Bapak menghadapi permasalahan yang sama. Nah, kira-kira komitmen Bapak untuk kedepannya seperti apa? Baik. Baik, Pak, sebagai upaya tindak lanjut ya dari serangkaian proses ini mungkin ada Iya. komitmen ya yang harus saya lakukan Iya. terkait dengan upaya-upaya atau strategi tersebut. Ya, saya berkomitmen jika strategi itu berhasil dilakukan Iya, iya. oleh saya akan mensosialisasikan tips ya, triknya itu kepada Oh, iya, iya. rekan-rekan sejawat di Mhm. sekolah. Iya, iya, iya. Mengapa? Ya, supaya jika ada anak seperti itu, cara menyelesaikannya seperti ini. Iya, iya, iya. Jika anak berkebutuhan seperti itu, cara menyelesaikannya kan sudah ada gitu, trik-triknya Iya, seperti iya, apa. iya. Nah, di samping itu bisa juga sebagai upaya preventif, Iya, iya. agar kasus serupa yang terjadi di kelas saya itu tidak terjadi lagi atau tidak terulang kembali oleh siswa yang lain, oleh guru yang Iya, lain. iya, iya. Iya. Jadi selain upaya preventif juga bisa Mhm. sebagai upaya kuratif juga. Oh, gitu ya. Aduh, saya salut juga sih sama Bapak ya, kaitannya dengan, perencanaan-perencanaan yang akan Bapak lakukan, sampai, Bapak mempunyai suatu komitmen, mempunyai suatu tanggung jawab, akhirnya Bapak, tindakan selanjutnya seperti apa. Dan menurut saya itu adalah hal-hal yang positif ya, yang memang harus Bapak terus kembangkan dalam permasalahan kaitannya menghadapi, siswa-siswa di dalam proses pembelajarannya, Pak. Nah, dari tadi kaitannya dengan tanggung jawab yang akan Bapak laksanakan, tadi dikatakan akan mengadakan sosialisasi ya, kemudian dengan rekan guru yang lain, kemudian dengan kepala sekolah juga. Nah, kemudian yang ingin tanyakan kira-kira ya Pak, setelah tadi dari awal kita melakukan pembicaraan kaitannya dengan permasalahan Bapak terhadap dani tersebut. Nah, kira-kira setelah kita mengadakan pembicaraan ini Pak, kira-kira perasaan Bapak sekarang ini bagaimana gitu Pak? Ya, jujur saya merasakan perasaan lebih percaya diri, Pak. Saya tidak ada Iya, iya. keraguan lagi ya Oh, untuk iya, iya. mengaplikasikan ketiga strategi yang telah Iya, saya iya, iya. rencanakan tersebut karena saya sudah mendapat penguatan dari Bapak untuk Iya. mendapatkan penguatan yang begitu positif, Pak. Terima Iya, iya. kasih atas penguatannya. Terus juga Bapak telah memberikan apa ya, semacam clue-clue gitu, Pak. Iya, iya. Semacam clue-clue bagaimana saya harus bertindak
Nah, oleh Iya. karena itu saya siap untuk mencobanya Iya, iya. dan saya merasa sangat lega, Iya, iya. sangat lega. Seakan-akan masalah ini sudah benar-benar terselesaikan. Oh, iya, iya, Walaupun iya. saya belum menerapkannya, Mhm, tapi saya mhm. merasa, pasti udah selesai nih, pasti Oh, iya, iya. beres nih masalahnya, seperti itu. Alhamdulillah Pak Ganjar, kalau Bapak sudah merasa lega dengan kaitannya dengan pembicaraan kita kali ini, dan Bapak doakan semoga rencana-rencana atau langkah-langkah yang akan Bapak tempuh untuk mengatasi permasalahan Bapak di sekolah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Bapak ya. Dan harapan kami juga ya, harapan saya semoga langkah-langkah atau tindakan-tindakan Bapak dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah dapat menjadi tauladan, menjadi contoh bagi rekan-rekan guru yang lain kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi di sekolah gitu Pak. Ya Amin, mudah-mudahan amin. ya semoga sukses ya Pak Ganjar ya. Amin, amin, terima kasih. Dan mohon maaf nih Pak Ganjar nih. Sebenarnya hari ini saya itu ada janji dengan Pak RT ya, Iya, akan iya. ada rapat di balai Oh, desa, iya, Pak. kaitannya ada kegiatan untuk hari Minggu besok ya. Dan mudah-mudahan upaya Bapak yang tadi Bapak ungkapkan dapat berhasil dengan baik dan mencapai kesuksesan ya Pak ya. Namun jangan lupa Pak, nanti kalau seandainya hasilnya bagaimanapun, itu tolong kabari saya lagi ya Pak ya. Baik, Pak. Ya, Siap. ya gitu aja ya Pak Ganjar ya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, Pak Aib barusan sangat bagus ya percakapan coachingnya dengan Pak Ganjar. Namun di sini setelah selesai percakapan ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Iya, ya Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh ya. Begini ya Bu, seperti yang pembicaraan kami tadi sudah dilakukan dan kami sudah mendengarkan apa yang menjadi sumber permasalahan dari rekan klien kami. Ya mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan dalam hal ini kaitannya tadi sudah dikatakan oleh coach ya, klien kami, dia itu akan mengembangkan bagaimana dia melakukan strategi pendekatan secara personal kepada siswa tersebut. Kemudian dia juga akan mencoba berupaya untuk mengaktualisasi kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut gitu Ya. Bu. Nah, tadi hasil dari percakapan tersebut bahwa proses coachingnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, seperti tadi kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dan sebagainya berdasarkan percakapan tadi ya, kita sudah sebelumnya sudah diskusi. Nah sekarang setelah proses ini tadi selesai, coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kira-kira apa lagi yang akan dikembangkan? Ya terima kasih Bu. Tadi setelah kami mendengarkan dan memperhatikan trik-trik atau tindakan-tindakan yang Pak Ganjar mau lakukan, mungkin tadi kami juga mungkin dalam hal ini posisi saya sebagai coach, artinya kami mencoba untuk mendengarkan secara penuh kaitannya dengan permasalahan yang Pak Ganjar hadapi. Kemudian juga kami akan mencoba terus supaya kami ini berposisi sebagai mitra bagi klien kami, artinya kami ini tidak terjerumus pada peran untuk menyampaikan solusi yang harus Pak Ganjar lakukan, tetapi kami mencoba untuk menggali potensi-potensi Pak Ganjar ketika dia menghadapi permasalahan tersebut, sehingga dengan sendirinya dia dapat memunculkan ide-ide bagusnya, seperti tadi ya udah kita sama-sama dengarkan, dia mempunyai berbagai ide-ide dan tindakan-tindakan upaya untuk mengatasi permasalahannya. Nah, kaitannya dengan kompetensi lain dengan permasalahan tadi, seperti yang sudah saya dengar dan saya gali potensi dari Pak Ganjar tersebut, dia juga selain melakukan upaya-upaya tadi, dia juga akan mencoba untuk menjalin kolaborasi ya Bu ya, kaitannya dengan pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru yang lainnya, dan bahkan dia lebih jauhnya ingin mengetahui bagaimana profil belajar siswa tersebut kaitannya pembelajaran di rumah gitu ya. Dalam hal ini dia juga ingin mencoba untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak orang tua.
Itu mungkin kompetisi-kompetisi itu yang saya sendiri mengharapkan akan terus dikembangkan oleh Pak Ganjar ketika menghadapi permasalahan tersebut. Karena menurut saya ketika seorang coach menghadapi permasalahan, tentunya dia itu tidak dapat atau tidak dapat menyelesaikan secara sendiri. Tentu harus adanya kolaborasi, meminta masukan dan pendapat baik dari pimpinan maupun dari rekan sejawatnya, begitu Bu. Ya, terima kasih Pak Ep atas penjelasan dan sebagainya. Mudah-mudahan proses coaching ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Pak Ep. Iya, ya, sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan coaching dengan Alur Tirta, dengan saya sebagai coach, lalu Pak Aep sebagai coach, dan Pak Dede sebagai observer. Tujuan kami melakukan proses coaching ini adalah untuk memberdayakan coach, yang mana pada suatu ketika coach itu mendapat masalah, dengan melakukan proses coaching ini, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pribadinya tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini Pak Ganjar sebagai coach akan melakukan coaching. Di sini adapun nanti dalam proses coaching ini ada beberapa penilaian. Yang pertama supervisi, lalunya tadi nanti ada penilaian pada saat observasi dan ada penilaian pasca percakapan. Nah, di sini sebelum melakukan observasi, saya akan menanyakan tentang kompetensi coaching apa nanti yang akan Bapak kembangkan. Baik Pak, adapun kompetensi coaching yang hendak saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah mendengarkan penuh. Ya, mengapa demikian? Karena kompetensi mendengarkan penuh ini merupakan kompetensi kunci yang dijadikan sebagai sebagai metode yang menjadi tombak itu untuk memberdayakan potensi yang dimiliki coach ini. Karena dalam proses coaching kan seorang coach itu tidak boleh memberitahu solusi secara langsung, ya, secara tersurat. Namun dengan proses memberdayakan ini. Nah, dengan kompetensi mendengarkan penuh apa yang dirasakannya, keluh kesah seperti apa yang hendak diselesaikannya, maka dapat diberdayakan ya, kemampuan dari seorang coach. Ya, bagus. Ini kan tadi Bapak lebih spesifiknya ke mendengarkan secara penuh itu. Jadi untuk menggali informasi terhadap coach, jadi jadi Bapak tuh berusaha tidak memberikan solusi gitu ya Pak. Betul Pak. Betul ya gitu. Tentunya kan nanti setelah melakukan coaching, apa sih indikator coaching ini tuh berhasil tidaknya seperti apa itu? Baik, untuk indikator keberhasilan yang ingin dicapai itu masalahnya dapat diselesaikan tanpa bantuan coach. Ya. Jadi coach ini menjadi pribadi yang mandiri, ya, menjadi pribadi yang solutif dan tidak bergantung lagi dengan coaching. Iya, oke, kalau gitu silakan bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, alhamdulillah kabar baik hari ini. Alhamdulillah, semoga kebaikan selalu menyertai kita ya Pak. Amin, amin Pak. Nah, dalam kesempatan kali ini nih, saya lihat biasanya Pak Ep itu kan orangnya tuh selalu antusias, selalu fresh ya, selalu menginspirasi, memotivasi banyak orang. Namun kali ini seperti ada yang dipikirkan gitu, barangkali ada yang mau diceritakan sesuai dengan janji kita 2 hari yang lalu itu Pak. Ya. Jadi begini ya Pak, sebenarnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti proses coaching ini kaitannya dengan saya ingin mencoba sharing dengan Bapak dengan permasalahan yang saya hadapi selama ini di sekolah Pak. Jadi begini ya Pak,
semenjak saya masuk di semester 1 ya, di kelas 5, di kelas saya itu ada seorang siswa perempuan ya Pak, yang namanya itu Andin. Nah, ketika saya perhatikan dia itu duduknya menyendiri Pak, di belakang, di barisan yang paling belakang. Awalnya sih saya mengira dia itu teman duduknya itu tidak sekolah gitu ya. Tetapi setelah beberapa hari kemudian, kok si anak itu tetap aja diam sendiri ya, duduk sendiri di belakang. Bahkan kalau saya perhatikan Pak, ketika istirahat pun tidak ada seorang pun temannya yang mau menemani dia untuk bermain begitu Pak. Oh ya. Jadi tujuan dari komunikasi kita kali ini itu Bapak hendak menyelesaikan masalah yang ada di kelas ya, terkait Iya, Pak. dengan seorang siswa yang duduknya selalu menyendiri ya Pak. Iya Pak, ya. Tidak bergaul, tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Iya Pak. Itu seperti itu ya. Untuk yang menjadi unek-unek lah ya Iya Pak. istilahnya, Iya yang Pak, menjadi gitu, Pak. ganjalan saat ini ya. Memang Pak, jika tidak diselesaikan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak itu ya, juga terhadap iklim kelas ya. Iya Pak. Nah, kalau boleh tahu kondisi real di kelasnya itu seperti apa sih Pak? Iklim di kelasnya seperti apa? Adakah perubahan-perubahan dengan kondisi-kondisi lainnya? Iya. Mungkin bisa Bapak ceritakan saat ini itu secara umumnya seperti apa sih? Begini ya Pak, kaitannya dengan permasalahan yang saya hadapi tadi, ketika waktu istirahat, kami mencoba untuk ngobrol dengan rekan-rekan yang lain, kaitannya dengan Andin tersebut ya, keadaannya di kelas yang selalu menyendiri, tidak ada satu orang pun yang menemaninya. Nah, waktu itu ada 2 orang guru Pak yang mengatakan kepada kami, mungkin dalam hal ini saya juga harus mengetahui bagaimana keberadaan atau istilahnya sikap dia di waktu kelas sebelumnya ya. Nah, itu waktu kami ngobrol dengan beliau ya, yang 2 orang tersebut, justru kami mendapat tanggapan yang setidaknya mengundang lebih penasaran kepada kami Pak. Karena mereka berdua mengatakan kepada saya, "Wah Pak, memang si Andin itu dari dulunya juga memang demikian," katanya itu. Tidak mau berteman, kadangkala ada permasalahan apapun juga suka mengadu sama orang tuanya gitu ya. Bahkan kata dia pun hari-hari ini ya, dari beberapa hari yang lalu orang tuanya akan memindahkan dia sekolah katanya itu. Tapi justru mereka berdua itu bahkan biarin aja Pak, pindah aja sekolahnya karena orang tuanya juga suka mengikuti apa yang menjadi aduan anaknya gitu ya. Jadi seolah-olah mereka berdua itu tidak ada keberatan atau tidak ada upaya untuk mencari tahu bagaimana ya sebenarnya yang terjadi terhadap anak tersebut. Nah, itulah yang ingin saya gali, ingin saya selesaikan kaitannya dengan Andin tersebut Pak. Oke. Baik, jadi Bapak itu sudah melakukan identifikasi ya untuk kasus tersebut, kondisi yang saat ini terjadi di kelas Bapak. Iya. Bapak juga telah mencari data ya, Pak, dengan 2 orang guru, bahwa 2 orang guru itu menyampaikan bahwa anak itu lebih baik untuk dipindah sekolah ya Pak, seperti itu. Namun di sini Bapak memiliki semacam kecenderungan untuk mempertahankan anak tersebut agar tetap bersekolah di sekolah itu. Nah, kira-kira nih Pak, faktor apa sih yang bisa menyebabkan anak itu sekarang seperti menyendiri sampai-sampai gurunya pun memiliki persepsi udah aja pindah sekolah seperti itu? Ya, untuk sementara setelah saya mendapatkan informasi seperti itu, mungkin perkiraan saya ya sampai siswa saya itu bersikapnya seperti itu karena dia itu merasa dikucilkan sama temannya ya, sehingga dia itu merasa tidak punya teman di sekolah. Ketika bermain pun juga dia dikucilkan. Mungkin hal-hal yang itu mungkin yang menjadi faktor pendorong dia untuk pindah sekolah gitu Pak. Namun sebenarnya dalam hati saya itu faktor itu adalah bukan faktor alasan ketika kita menghadapi siswa untuk serta-merta mengikuti kehendaknya untuk pindah sekolah ya Pak ya. Karena jadi saya ingin mengetahui sebenarnya
karakter anak ini seperti apa dan faktor apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya sehingga dia bersikap seperti itu, sehingga bersikap ingin pindah sekolah gitu Pak ya. Nah, dengan adanya hal itu kami tentunya ingin mendalami lagi ya, ingin mencari tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi terhadap anak tersebut. Jadi secara kasat mata itu Bapak melihat faktor yang menjadi kecenderungan anak pindah sekolah, merasa tidak nyaman itu karena dia itu dikucilkan sama teman-temannya, dia tidak bisa bergaul, dia tidak mendapatkan kenyamanan di lingkungan sekolahnya, sehingga berinisiatif untuk demikian. Namun Bapak sendiri di sini sebenarnya sih memiliki alasan lagi. Nah, faktor itu bukan satu-satunya faktor yang menjadi penyebab. Ada faktor lain mungkin yang bisa jadi lebih krusial dari itu yang ingin Bapak gali ya. Nah, di sini nih kira-kira nih Bapak udah punya gambaran rencana kedepannya itu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena saya yakin Bapak memiliki potensi ya di bidang ini. Nah, Bapak adalah seorang guru yang profesional. Iya Pak ya. Jadi seperti apa bisa dijelaskan gitu? Kalau kaitannya dengan upaya, mungkin rencana upaya yang akan saya lakukan ya Pak, memang sih dalam pikiran saya sudah punya beberapa rencana ya. Jadi antaranya yang tadi itu saya akan melakukan pendekatan dulu secara khusus kepada dia ya, kaitannya pendekatan secara personal, sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Nah, pendekatan ini mungkin kami awali dengan mengajak dia ngobrol berdua ya, kaitannya dengan menanyakan bagaimana siapa orang tuanya, kemudian tinggal di mana, dan kemudian tinggal bersama siapa. Mungkin itu rencana-rencana awal yang ingin kami lakukan kepada siswa kami itu Pak. Nah, mungkin setelah kami, memang itu upaya juga secara, meskipun belum terfokus kepada penyelesaian ya Pak, untuk mencari solusi, tapi udah kami secara garis besar udah melakukan hal itu, secara ngobrol-ngobrol berdua, diajak ngobrol berdua. Bahkan dia itu pernah menyampaikan kepada kami bahwa dia itu awalnya itu udah tinggal di Jawa gitu Pak ya. Tinggal di Jawa karena ayah dia itu berasal dari suku Sunda kalau ayahnya ya Pak. Cuman dia itu mendapatkan ibunya itu dari orang Jawa. Mungkin karena dia tinggal lama di daerah Jawa gitu ya. Jadi mungkin ini juga akan menjadi faktor keterhambatan dia ketika bergaul dengan teman-temannya, gitulah. Nah, dalam hal ini mungkin selain itu kami juga akan melakukan pendekatan juga kaitannya bagaimana kehidupan sosial keluarganya gitu Pak ya. Karena menurut kami banyak faktor yang mengakibatkan dia bersikap seperti itu dan dia diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya. Nah, maka hal lain yang perlu saya ketahui, saya berupaya nantinya akan melakukan pendekatan terhadap keluarganya, kaitannya untuk mengetahui bagaimana profil belajar dia di rumah gitu ya. Karena menurut saya ya Pak, kesiapan belajar anak maupun keadaan keluarga itu sangat berpengaruh keberlangsungan dia dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, mungkin setelah itu, setelah kami melakukan pendekatan, mengetahui bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana kehidupan di keluarganya, tentunya kami juga ada upaya lain yang akan kami terapkan di kelas juga, di sekolah Pak, kaitannya untuk memunculkan ya keberanian dia ya, memunculkan rasa percaya diri dia ya, kaitannya dengan perilaku-perilaku temannya selama ini. Nah, mungkin salah satu upaya yang akan kami lakukan seperti biasa kan Pak, di dalam sebelum proses pembelajaran kan suka ada kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Pak. Gitu. Nah, coba kami menyuruh dia untuk maju ke depan, untuk memimpin sebagai dirihen ya, dengan kita melakukan pendekatan dan melakukan masukan-masukan untuk kemajuan dia, dan mungkin dengan cara demikian ya mungkin dia itu akan timbul ada kepercayaan diri dan ada penilaian lain dari teman-temannya bahwa ternyata teman dia yang selama ini dia jauh itu ternyata punya potensi gitu ya Pak. Nah, kemudian kaitannya dengan hal itu kami juga akan berusaha untuk
memberikan kesempatan kepada dia ketika melakukan penyelesaian soal ya, akan saya suruh ke depan bagaimana dia berani atau tidaknya. Bahkan ini juga sebenarnya Pak pernah saya lakukan meskipun belum ada kelanjutannya, tapi saya udah coba ya. Dia disuruh maju ke depan untuk menyelesaikan suatu soal dan ketika itu dia menyelesaikannya dengan jawaban yang salah, Pak. Tetapi kami meresponnya dengan hal yang positif. Kami tetap ajukan reward ya, acungan jempol bagi dia. Kaitannya bukan artinya dia itu saya kasih reward, saya kasih acungan jempol itu dia menjawab dengan benar. Tetapi kaitannya dengan saya ini untuk memberikan penghargaan kepada dia bahwa dia sudah mau berani tampil di depan meskipun dia diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya begitu Pak. Jadi strategi yang Bapak lakukan itu yang pertama adalah melakukan pendekatan secara personal ya Pak, Iya, secara Pak, personal. Bapak hendak menggali ya profil itu seperti apa gitu. Keadaan keluarganya seperti apa, terus kondisi sosialnya seperti apa di keluarganya, bahkan sampai kondisi ekonominya juga seperti apa. Bapak juga mengemukakan bahwa tadi itu anak itu berasal dari dua suku yang berbeda. Iya Pak. Dan di sini terjadi seperti miskomunikasi ya Pak. Iya Pak, betul. Dalam miskomunikasi gitu. Jadi anak itu tidak memiliki bahasa yang tidak mengerti, tidak memahami bahasa yang dilontarkan atau diucapkan oleh yang lain, berbeda dengan persepsi atau pemahamannya seperti itu ya. Lalu selain itu juga Bapak juga hendak memfasilitasi dia ya untuk melakukan aktualisasi di kelas, seperti Bapak menunjuk ya untuk memimpin lagu, karena setiap pembelajaran Bapak selalu apa ya menyanyikan lagu wajib seperti itu. Nah itu suatu trik yang benar-benar harus secepatnya dilakukan Pak, karena saya rasa itu trik yang cukup bagus ya, yang sangat apa ya, untuk seorang guru itu adalah sangat profesional dengan melakukan trik seperti itu. Tidak lupa juga Bapak tadi apa ya, memberikan penghargaan, memberikan reward kepada anak itu, walaupun sekalipun dia salah menjawab pertanyaan dengan salah, tapi Bapak tetap apresiasi untuk menumbuhkan mentalnya, tidak membuat dia down, tidak melakukan labeling ataupun menjustifikasi dia seperti itu. Itu adalah strategi-strategi yang sangat brilian lah Pak. Karena selain Bapak memfokuskan terhadap masalahnya, tapi Bapak juga memberdayakan anak itu untuk memunculkan potensinya seperti apa. Nah, dengan strategi-strategi yang sangat luar biasa ini Pak, kira-kira kapan nih mau direalisasikannya, mau diterapkan di lapangannya Pak? Jadi begini ya Pak, kaitannya dengan permasalahan tersebut menurut saya ini hal yang memang perlu segera disikapi ya Pak, harus segera diatasi demi kemajuan proses pembelajaran dia gitu ya. Mungkin secepatnya kami akan melakukan upaya-upaya tadi itu ya, supaya nantinya kita lebih cepat menyelesaikan kembali gitu Pak. Jadi secepatnya Bapak akan laksanakan itu. Nah, satu keberhasilan yang Bapak inginkan lah, mungkin keberhasilan dari tingkat yang sederhana itu seperti apa? Indikator keberhasilannya kalau strategi itu sudah diterapkan. Ya mungkin satu harapan kami ketika upaya-upaya saya udah dilakukan ya Pak, dengan harapan nantinya dia itu dapat bergaul lagi, dapat mempunyai teman ya di sekelasnya, dan dia dapat mengikuti pembelajaran tanpa ada perasaan dikucilkan gitu ya. Sehingga teman-temannya juga nantinya akan memberikan perhatian yang sama seperti kepada teman-teman yang lainnya. Sehingga ini harapan kami akan lebih mendongkrak lagi prestasi belajar dia di sekolah gitu. Ya. Jadi indikator yang terlihatnya itu dia sudah mampu bergaul lagi dengan teman-temannya, teman-temannya pun tidak mengucilkannya lagi, dia gitu, berasa nyaman di sekolah, dan pada akhirnya dia hendak mengurungkan ya Pak untuk pindah sekolah ya Pak gitu. Nah, dengan strategi-strategi yang akan Bapak lakukan itu nih, komitmen seperti apa sih yang hendak Bapak lakukan dengan strategi-strategi itu? Ya baik Pak. Menurut saya mungkin segala apapun upaya yang akan kita lakukan tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab atau komitmen apa yang akan kita sepakati, yang akan kita laksanakan ya. Nah mungkin komitmen atau tanggung jawab yang akan kami lakukan dalam kaitannya upaya ini
itu kami akan melakukan terus menjalin kerjasama, kolaborasi ya, dan sharing dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat yang lainnya. Bahkan yang lebih intensnya lagi mungkin kami tidak mengabaikan, artinya selalu menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua gitu Pak ya. Nah mungkin karena menurut kami tanpa ada suatu upaya akan berhasil dengan baik tanpa adanya kolaborasi dan masukan-masukan dari rekan kita di sekolah gitu Pak. Oh, baik. Jadi komitmen dari rencana-rencana yang Bapak akan lakukan itu adalah Bapak hendak membangun kolaborasi, Iya. mensosialisasikan juga mungkin Iya, ya terhadap iya, Pak. rekan-rekan di sekolah Iya, iya. jika terjadi ada masalah serupa seperti itu ya. Iya. Itu bagus Pak. Terus tingkatkan dan menjadi sebagai leader Pak, sebagai motivator di kelas, sebagai pencari solusi yang terbaik, sebagai mitra juga dengan siswa ya. Saya apresiasi dengan semua langkah-langkah yang Bapak lakukan, semoga berhasil, Amin, amin semoga Pak. Ya. bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin. Ya, dengan dengan masalah ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan diri sebagai menjadi guru yang lebih profesional, menjadi guru yang lebih bersahabat dan selalu mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Iya. Terima kasih Pak atas segala berbagi pengalamannya, menceritakan segala apa yang dihadapinya selama ini sama siswa tersebut, dan mudah-mudahan siswa tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh, tumbuh Amin, menjadi amin, anak Pak. yang senantiasa membanggakan sekolah, membanggakan negara ini. Iya. Nah, mohon maaf nih Pak, sebelumnya saya ada rencana, ada janji sama Pak RW untuk rapat di aula Pak dekat desa. Jadi mungkin pembicaraan kali ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sungguh percakapan yang luar biasa ya. Tadi telah disampaikan oleh Pak Ganjar sama Pak Aep. Di sini kembali saya menanyakan ya, apakah rencana awal yang tadi disampaikan itu oleh Bapak tadi tentang indikator ketercapaian coaching itu, apakah menurut Bapak sudah terlaksana atau belum? Ya, indikator tercapaiannya saya tadi bahwa benar-benar sudah tercapai Pak. Karena pada dasarnya coaching ini telah menyampaikan segala idenya ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut ya secara gamblang, secara terperinci, secara benar-benar solutif Pak. Jadi pembicaraan itu benar-benar didominasi oleh coaching. Karena kan pada dasarnya coaching ini bertujuan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh coaching, bukan coaching itu memberikan solusi langsung terhadap coaching ini. Jadi juga coaching telah telah memiliki komitmen juga dengan rencana-rencana yang akan dilakukannya. Beliau akan melakukan kolaborasi juga terhadap rekan-rekan sejawat di sekolahnya terkait dengan upaya dan masalah yang terjadi selama ini yang dia hadapi. Nah, oleh karena itu proses coaching ini merupakan suatu langkah yang tepat, suatu langkah yang jitu ya dalam menyelesaikan masalah dan mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh seorang coach tersebut. Jadi pada intinya untuk indikator ketercapaiannya itu benar-benar sudah tercapai. Jadi mendengarkan penuh, coach berusaha untuk mendengarkan penuh sehingga coach tidak sungkan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Ya, terima kasih. Di sini juga menurut hasil pengamatan saya dari hasil coaching tadi, dari hasil percakapan tadi itu ya terjadi komunikasi yang hangat. Jadi istilahnya tidak canggung gitu, jadi komunikasi yang betul-betul dengan rekan sejawat, tidak ada yang saling menggurui atau tidak ada Bapak juga dalam menyampaikan permasalahan, jadi kelihatannya tidak canggung lagi gitu. Terus Bapak sebagai coach di sini, Bapak sudah betul-betul antusias gitu menanggapi segala curhatan, permasalahan coach. Di sini Bapak betul-betul hadir penuh dengan sangat antusias itu untuk mencari solusi. Di sini Bapak sebagai coach, Bapak sudah berusaha untuk menggali potensi dari permasalahan yang ada di coach. Bapak juga tidak memberikan solusi, tapi Bapak
berusaha untuk menggali Koci untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi betul-betul solusinya sudah didapatkan dengan bantuan Bapak sebagai coach. Di sini mungkin solusinya bukan hanya Bapak yang mendapatkan solusi, tapi saya juga di sini sebagai pengamat, saya juga mendapatkan ilmu. Oh, berarti kalau permasalahan seperti itu, begitulah solusinya. Mungkin itu Pak, terima Ya, kasih. terima kasih juga Pak. Penutupan. Terima kasih. Itulah serangkaian proses coaching yang kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ep sebagai coach. Sukses selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Pada dia juga terima kasih Pak. Mudah-mudahan praktik coaching ini bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang akan melakukan coaching. Di sini saya sebagai coach Dede Mulyana dan dibantu oleh rekan saya Agi Hamdani sebagai coach dan rekan saya Bapak Aib Yayat sebagai pengamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Pak Dede, sebelum kegiatan coaching ini dimulai, mungkin saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi kepada Bapak selaku coach dalam kegiatan ini. Yang pertama mungkin ada beberapa hal kompetensi yang ingin Bapak gali dari coach kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi sekarang ini di kelas sekolah gitu. Nah, mungkin kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Ya, terima kasih Pak Ep. Di sini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tentang kesadaran penuh. Di sini saya berusaha untuk hadir secara penuh mendampingi Bapak Agi sebagai coach akan menggali permasalahan apa yang dihadapinya, dan saya di sini akan berusaha untuk menggali solusi. Mungkin solusinya bukan saya yang menyampaikan solusinya, tapi nanti coach yang akan menyampaikan solusinya, dan di sini saya fungsinya untuk menguatkan itu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kaitannya mungkin kompetensi yang akan Bapak kembangkan di sini adalah kaitannya tadi dengan kehadiran penuh dan ingin menggali kompetensi yang ada pada coach untuk penyelesaian permasalahan gitu ya. Nah, secara spesifik mungkin Pak kaitannya dengan penyelesaian masalah itu ada kompetensi khusus yang ingin lebih Bapak kembangkan agar nantinya coach itu dapat memunculkan ide-idenya atau gagasan-gagasannya dalam penyelesaian masalahnya. Ya, di sini nanti saya akan berusaha akan dengan antusias mendengarkan apa yang disampaikan coach. Nanti coachnya sebagai siswa dan saya coachnya sebagai guru. Nanti siswa tersebut akan menyampaikan tentang permasalahannya dan saya akan berusaha di sini tuh mungkin dalam percakapannya lebih hangat lagi, bukan antara siswa dengan gurunya, tapi lebih ke pendekatan emosional. Ya, jadi istilahnya Bapak ingin menciptakan suatu situasi yang hangat antara percakapan coach dengan coach ya, dan sehingga dapat memunculkan gagasan-gagasan yang dapat menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Nah, kaitannya dengan ini Pak, mungkin ada indikator atau tujuan lain yang ingin Bapak kembangkan dari setelah diadakannya proses coaching ini Pak. Setelah proses coaching ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh coach dan apa rencana kunci yang rencana solusi dan rencana yang didapatkan nanti setelah proses coaching, nanti mudah-mudahan saya menggiring supaya coach itu bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oh ya baiklah Pak.
Terima kasih ya atas penjelasannya dan kami persilakan proses coaching ini untuk dilaksanakan. Semoga lancar ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak, boleh saya minta waktunya sebentar? Selamat siang Agi. Ya dengan senang hati, mungkin ada yang bisa Bapak bantu? Terima kasih Pak ya, begini, beberapa hari ini gitu saya merasa tidak nyaman nih Pak. Saya merasa diperlakukan, tidak adil nih di satu mata pelajaran Pak. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu untuk mengatasi permasalahan Agi tersebut? Jadi, apa sih tujuan Agi setelah kita melakukan obrolan ini tuh? Saya ingin, memperoleh pencerahan Pak, gitu kan, mencari solusi dari permasalahan ini Pak. Oke, ada nggak hal lain yang ingin Agi dapatkan? Jadi pada dasarnya saya ingin, Pak Guru itu yang saya rasa tidak adil itu dapat memperlakukan saya dengan adil Pak, tidak seperti teman-teman yang lain gitu, Boleh, gitu Pak. Ayo, eee, bisa nggak Agi ceritakan tentang, apa sih yang membuat Agi tidak nyaman tersebut? Begini Pak ya, di satu kelas itu, pada mata pelajaran itu, saya Mhm, itu sering merasa tidak nyaman gitu Pak, mhm, pada pelajaran misalkan Pak Guru itu kan membuka les privat, semua mhm. teman-teman saya itu mengikuti les kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena setiap kali mengajar, dia selalu menyindir saya gitu kan, kalau jadi, saya merasa tidak nyaman, Mbak. Oke. Terus ada hal yang lain nggak yang Agi rasakan? Selain itu, selain saya sering disindir, saya merasa sering disindir, nilai saya pun menjadi tidak bagus, Pak, dibanding teman-teman saya yang ikut les. Nilai-nilai mereka bagus, sedangkan saya, Pak, jelek, Pak. Oke. Berarti di sini ada 2 masalah ya. Yang pertama, Agi itu ngerasa tidak nyaman di kelas karena Agi, selalu, disindir oleh Pak Guru sebab, Agi itu tidak ikut, les guru tersebut. Yang permasalahan kedua, Agi itu merasa bahwa, ada ketidakadilan bahwa nilai Agi itu ternyata kenapa lebih kecil, dibandingkan dengan teman-teman lain yang mengikuti les. Betul Kak, permasalahan seperti itu? Iya, Pak, benar sekali seperti itu yang saya rasakan, gitu. Bagaimana nih, Pak, kalau masalah yang saya rasakan, saya merasa seperti disindir gitu kan oleh Pak Guru tersebut, Pak. Bagaimana solusinya ya, Pak, ya? Baik, kita bahas satu persatu ya. Ya. Coba Agi ceritakan bagaimana sih guru tersebut menyindir Agi itu di kelas? Begini Pak, biasanya kan kalau lagi belajar itu suka ada tanya jawab gitu, ngerjakan Mhm, soal. Biasanya kalau, yang bisa menjawab itu selalu dipuji gitu, "Bagus," untuk bisa jadi pintar itu gitu kan salah satunya bisa dengan les, belajar dengan baik begitu Pak, jadi saya merasa tersindir gitu Pak. oh seperti itu. Terus ada hal yang lain nggak yang guru tersebut katakan kepada Agi? Ya sebetulnya tidak ada Pak, hanya itu saja yang sering dikatakan dengan kata-kata itu. Mhm, Saya merasa disindir, tapi ya belum tentu juga Pak hal-hal tersebut benar gitu. terus, ada nggak yang sudah Agi lakukan untuk, mengatasi perasaan tersebut? Ya sebetulnya saya sih sudah bertanya nih kepada teman-teman gitu Pak, terkait apa yang mereka rasakan gitu Pak. Nah, Ya. terus selain bertanya kepada teman-teman Agi yang tadi, ada nggak hal yang lain yang Agi lakukan? Tidak Pak, saya hanya bertanya kepada teman-teman saja Pak. Oke, terkait masalah ini, Agi pernah konfirmasi nggak kepada, Pak Guru tersebut? Kenapa sih, Pak Guru itu melakukan hal tersebut? Menyindir Agi atau kenapa nilai Agi itu selalu kecil dibandingkan teman yang lain yang mengikuti les ya? Tidak pernah Pak, saya takut untuk menyampaikan hal tersebut Pak. Kenapa takut? Apakah dia tuh galak atau gimana? Tidak Pak, guru tersebut sebetulnya baik, bahkan tidak pernah memarahi kami.
murid-muridnya apakah sebaiknya saya membicarakan hal tersebut dengan Pak Guru tersebut? Ya harusnya sih seperti itu. Begitu ya Pak. Baik, Pak, terima kasih. Saya akan mencoba membicarakan langsung kepada Pak Guru tersebut apa yang saya rasakan selama ini saat jam mata pelajaran tersebut. Kalau begitu Pak, bagaimana dengan masalah pemberian nilai saya, yang saya merasa tidak adil gitu, anak-anak lain mengikuti les nilainya bagus, sedangkan nilai saya jelek Pak. Ya kalau boleh Bapak tahu, kenapa sih Agi ngerasa bahwa guru tersebut tuh tidak adil? Begini Pak, Bapak kan tahu saya ini selalu juara kelas dan saya juga merasa bahwa saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya sudah berusaha bekerja keras untuk menjawab pertanyaan, tetapi kenapa ya Pak nilai saya paling rendah dibanding dengan nilai teman-teman yang lain gitu yang mengikuti les. Gini ya, Agi kan sudah merasakan masalah ketidakadilan itu. Ada nggak langkah-langkah yang Agi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya saya menduga-duga saja Pak penyebab nilai saya rendah. Saya menduga karena saya tidak mengikuti les gitu. Jadi saya merasa Pak Guru tersebut tidak adil. Pernah nggak Agi berdiskusi dengan Pak Guru tersebut? Apa sih yang menjadi penyebab nilai Agi rendah selama ini? Jujur sih Pak, saya belum pernah mengkonfirmasi kepada Pak Guru tersebut gitu kan. Tetapi sebelum teman-teman saya mengikuti les, nilai-nilai mereka itu selalu berada di bawah saya. Tetapi setelah mereka mengikuti les, nilai mereka menjadi bagus Pak. Ya, Bapak paham tentang masalah dan perasaan Agi selama ini. Nah, sekarang coba kita diskusikan apa nggak atau ada tidak peluang atau solusi yang sekiranya Agi miliki. Kira-kira apa ya Pak ya? Apa sebaiknya saya bertemu Pak Guru tersebut, kemudian juga saya mengkonfirmasi mengapa nilai saya rendah Pak. Ya, bagus, seharusnya seperti itu. Nah, tapi nanti pada saat Agi bertemu dengan guru tersebut, apa yang akan Agi sampaikan? Tentunya saya akan menyampaikan bahwa saya tidak mengikuti les dan saya bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah di pelajaran tersebut, Pak. Ya, bagus. Nah, sekali lagi, ayo kita lakukan hal tersebut. Nah, selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga Agi tuh ngerasa layak bahwa mendapatkan nilai tinggi walaupun Agi itu tidak ikut les? Begini Pak, saya itu kan senang belajar, itu sesampainya di rumah saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah, kemudian juga mencatat materi-materi yang sudah dipelajari, kemudian juga apa namanya, saya suka mengerjakan soal-soal, latihan, kemudian menonton video dari YouTube, kemudian juga banyak tutorial-tutorial sehingga apa yang saya lakukan itu jika saya tidak mengerti, saya membuat catatan sendiri sebagai refleksi untuk mengetahui apa yang belum saya mengerti, Pak. Oke, Bapak. Tapi begini Pak ya, sejak pandemi itu kan orang tua saya kehilangan pekerjaan, saya jadi sedikit kesulitan Pak memperoleh kuota gitu Pak. Oke. Bapak bangga lah dengan cara belajar kamu itu yang luar biasa. Tapi yang Bapak mau tanyakan, apakah selama ini kan Agi ikut membantu orang tua, Iya. apakah mempengaruhi nggak tentang cara belajar Agi? Iya Pak, kan setiap sore itu kan saya sekarang harus membantu orang tua berjualan kue ya Pak ya, di apa namanya, membantu orang tua saya setelah orang tua saya kehilangan pekerjaan gitu. Jadi waktu belajar saya sekarang jadi berkurang Pak, apakah itu juga yang menyebabkan saya susah belajar sehingga nilai saya yang saya dapatkan rendah ya Pak ya? Nah, itu yang pentingnya kamu konfirmasi kepada guru kamu, apakah penyebab nilai rendah itu karena Agi tidak ikut les privat atau karena Agi itu karena kehilangan waktu belajarnya untuk membantu orang tua.
Iya benar juga ya Pak ya. Terima kasih Pak, saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah itu ke Bapak guru tersebut. Oke, baik, baik. Nah, sekarang apa yang akan Agi lakukan? Apa ya Pak ya, saya akan, tentunya akan bertemu dengan Bapak guru tersebut dan mengkonfirmasi masalah ini dan saya akan meluangkan waktu, untuk belajar saat malam hari setelah saya membantu orang tua, Kak. Nah, itu kan yang Agi katakan tadi kan, Agi membantu, orang tua sampai sore hari. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana cara Agi belajar di rumah? Saya kan suka belajar video nih Pak, saya ini lebih paham kalau belajar dengan video, tetapi setelah orang tua saya kehilangan pekerjaan, saya jadi, eee, tidak punya kuota Pak, susah mendapat kuota gitu Pak. Nah, oke, kita carikan solusinya. Apakah di sekitar tempat tinggal Agi ada hotspot gratis tidak? Ada sih Pak di dekat kantor kelurahan Pak. Nah, terus Agi, pernah mendengar nggak tentang video offline? Oh, video offline itu ya Pak ya, video yang harus kita download dulu, kemudian kita dapat menontonnya nanti gitu Pak. Mhm. Nah, kenapa Agi tidak mencoba itu? Mmm, Wah benar sekali ya Pak, saya sangat membantu, sepertinya saya sebaiknya mendownload video yang ada di YouTube di kantor lurah ya Pak ya, dikarenakan di sana WiFi-nya gratis. Kemudian saya akan nonton saat, nanti berada di rumah. Oke, gitu. Nah, selain, situs yang biasa Agi tonton, ada juga situs Kemendikbud yang menyediakan tentang, pembelajaran yang gratis. Nah, nanti kalau belum paham, eee, Bapak, kasih tahulah, cara mendownload video tersebut. Oh baik, terima kasih Pak ya, terima kasih banyak. Oke, Agi ada nggak, langkah lain yang dapat kamu lakukan lagi tuh selain yang tadi? Ya begini ya Pak, untuk ikut les, nampaknya hal itu tidak mungkin karena saya tidak punya biaya untuk membayarnya. Tetapi, saya akan meminta bantuan, teman saya yang, ikut les, dan meminta dia untuk menjelaskan materi yang, belum saya paham, kemudian saya akan menghubunginya Pak. Nah, bagus. Nah, jadi rencana kamu, untuk mencapai tujuan tersebut dengan apa? Nah? Saya jadi lebih bersemangat ya Pak, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, saya akan menyampaikan kepada Pak guru tersebut alasan saya tidak ikut les dan bertanya langsung, apakah itu yang, mempengaruhi nilai saya gitu kan. Setelah itu, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan saya, kemudian, apakah hal itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu juga, saya akan lebih giat belajar lagi Pak, saya akan, mendownload video di kantor lurah, karena mungkin dekat dengan rumah saya. Kemudian saya saat malam akan menontonnya. Kemudian jika saya, mengalami masalah tentunya saya akan meminta bantuan kepada, rekan saya, Pak. Bagus sekali rencanamu. Bapak sangat suka dengan rencanamu. Lalu, apa komitmen yang kamu lakukan untuk, untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen saya mungkin besok pagi saya akan bertemu dengan Pak Guru itu, kemudian, saya akan lebih giat belajar lagi, Pak. Oke, jadi, Gi, jangan lupa ya besok, kamu, menemui guru tersebut untuk melakukan konfirmasi, sebab kadang-kadang masalah itu, ketika dibicarakan insya Allah kita akan Ya. mendapatkan solusinya. Nah, terus untuk menjalankan hal tersebut, untuk menjalankan komitmen Agi tersebut, ada nggak atau minta bantuan kepada siapa Agi untuk menjalankan hal Paling tersebut? Pak, saya nanti akan meminta bantuan kepada teman saya itu yang ikut les. Mungkin, bisa, beliau membantu saya dalam, mengatasi kesulitan saya, Pak. Nah, baik, bagus bagus itu sekali Gi. Baik Pak, saya sangat senang sekali hari ini. Terima kasih Bapak sudah, meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan hati saya, Pak. Iya, sama-sama Gi ya. Mudah-mudahan, hasil yang kita peroleh hari ini ya bisa bermanfaat, dalam mengatasi ketidaknyamanan Agi selama ini. Baik, terima kasih banyak Pak, saya Iya, permisi dulu. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada Pak Dede sama Pak Agi yang barusan sudah melaksanakan proses coaching, di mana
setelah saya tadi memperhatikan dan mengamati dari proses awal, ya, dari mulai mengidentifikasi tujuan, kemudian identifikasi masalah, sampai ke rencana aksi, sampai tadi saya juga memperhatikan ada trik-trik lain yang disampaikan oleh coach untuk menggali solusi kompetensi yang ada pada Pak Agi selaku siswa di sana ya. Memang itu sudah berjalan dengan bagus ya Pak. Yap. Itu sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan alur ya. Sesuai dengan pertama dengan menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan penyelesaiannya seperti apa. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang kami tadi tangkap dari pembicaraan kegiatan coaching antara Bapak Agi dengan Pak Dede gitu. Itu adalah hal yang memang sudah tepat ya Pak, dan saya harap itu memang menjadi suatu bekal Bapak nantinya ketika menghadapi permasalahan apapun di sekolah, memang hal-hal seperti itulah yang harus Bapak lakukan gitu. Nah, namun ada beberapa hal mungkin Bapak sudah merasakan kompetensi apa yang mungkin tadi sudah Bapak rasakan sehingga menjadi indikator ketercapaian pengembangan dalam proses coaching yang tadi Bapak laksanakan gitu. Ya, terima kasih Pak. Untuk kompetensi yang sudah dilaksanakan, saya di sana hadir dengan sepenuh hati. Saya ikut antusias merasakan di sini. Saya memposisikan kalau saya dalam posisi coach itu mendapatkan masalah, bagaimana perasaan saya, dan saya juga berusaha untuk mencarikan solusinya, bukan membantu mencarikan solusinya. Jadi bukan saya yang memberikan solusi, tapi saya menggiring coach untuk mendapatkan solusinya gitu. Ya baiklah Pak ya, memang seperti itulah ya Pak yang namanya proses coaching itu memang arah dan tujuannya ke arah sana. Nah, mungkin dari proses percakapan tadi saya juga mencatat beberapa data kaitannya dengan tadi permasalahan di mana ada seorang siswa yang merasa istilahnya diberlakukan secara tidak adil oleh gurunya karena dia merasa nilainya selama ini mungkin menurun, kaitannya mungkin dia itu merasa tidak mengikuti les yang diadakan mungkin oleh guru gitu ya Pak. Nah, itulah juga mungkin hal-hal yang memang perlu peningkatan kaitannya ketika menggali, memancing dan memunculkan ide-ide dari siswa tersebut. Nah, itu semua Bapak juga tadi sudah melakukan hal yang terbaik sehingga karya Bapak tadi setelah saya perhatikan terbebas dari apa yang dilakukan yaitu dari asumsi ya, asumsi kemudian dari pemberian solusi. Nah, itu Bapak menurut saya sudah tidak mengarah ke sana, tetapi intinya Bapak ingin selalu mengembangkan bagaimana solusi-solusi yang dapat diambil oleh siswa ketika menghadapi permasalahan itu. Itu adalah hal yang sudah baik ya Pak ya. Nah, mungkin satu lagi yang ingin Bapak tanyakan, seandainya nanti permasalahan tersebut terulang kembali atau mungkin dialami oleh rekan Bapak yang lain, nah dari hasil percakapan tadi kira-kira faktor apa atau kompetensi apa yang harus lebih menjadi fokus, yang harus lebih Bapak tingkatkan kaitannya dengan memunculkan untuk memancing ide-ide atau gagasan-gagasan yang datang dari siswa gitu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk kedepannya untuk rekan-rekan yang lain dalam menggali potensi yang ada di Koci, menggali permasalahan. Jadi kita tuh mesti dengan sepenuh hati itu menanggapi apa permasalahan apa yang dilakukan Koci. Sebisa mungkin kita tuh bukan kitanya memberikan solusinya, tapi menggiring Koci untuk menemukan ya, solusi yang dari permasalahan tersebut. Selain itu setelah pelaksanaan coaching mungkin tidak sampai di sini, tapi kedepannya dari kasus tersebut saya sebagai guru tuh akan mendampingi atau memfasilitasi coaching tersebut bertemu dengan guru yang bersangkutan, sehingga mungkin kalau antara siswa dengan guru merasa sanggup, mungkin kalau sesama rekan guru mungkin saya sebagai dengan rekan sejabat tuh bisa lebih apa ya,
bisa lebih nyambung atau bisa lebih enak untuk memfasilitasi guru tersebut dengan siswa yang bermasalah itu. Oh ya, ya baiklah Pak. Jadi intinya mungkin kegiatan coaching ini untuk selanjutnya harus ada keberlanjutan ya Pak. Iya, Intinya ketika permasalahan itu timbul kepada siapapun, tentunya kita sama-sama untuk menggali dan sama-sama untuk melakukan refleksi kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Ya selamat Pak Dede ya, Pak Agi. Semoga kedepannya segala apapun permasalahan yang timbul dan ada di sekolah dapat diselesaikan seperti halnya barusan Bapak sudah praktekkan dalam proses coaching ini ya. Terima kasih Pak Ade, Pak Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aep. Mungkin itu penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.